Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Langsung saja kami dari kelompok 6 di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Modern yang diampu oleh dosen yang terhormat Ibu Zahratus Saidah MAPD, dan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 anggota. Yang pertama itu saya sendiri, Habib Maulid Hidayatullah, sebagai moderator dan sekaligus sebagai presentator. Selanjutnya ada saudara Fahmi yang akan mempresentasikan peradaban Islam lebih ke Spanyol dan Sisilia. Dan selanjutnya lagi yaitu ada saudari Irna Ikmalia yang mempresentasikan peradaban Islam yang mengenai tentang orang salib dan jalur perniagaannya. Dan yang terakhir yaitu ada saudari Inaya yang akan mempresentasikan pengaruh peradaban Islam di Eropa. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai tentang peradaban Islam di Barat, di mana ini sumbernya dari Jurnal Al-Munzir volume 9 nomor 2 pada tahun 2016, yang penulisnya adalah Abdul Ghaffar. Di peradaban Islam di Barat itu lebih tepatnya pada abad 13, itu merupakan akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dan setelah itu kekacauan demi kekacauan terjadi di mana-mana. Jadi pada saat di abad 13 Masehi, kurang lebihnya di tahun 1300, itu lagi pengembangan ilmu pengetahuan lagi berkembangnya. Tetapi setelah masa berkembang keilmuan, kekacauan di mana-mana. Juga pada masa kejayaan Islam, bangsa Barat terutama Eropa masih dalam kegelapan dan kemunduran. Jadi pada saat itu pengetahuan berkembang di pada masa kejayaan Islam, dan pertama kali adalah yang dan pada saat itu memang kejayaan Islam lah yang mengembangkan pengetahuan. Tapi bangsa Arab terutama Eropa masih dalam kegelapan dan kemunduran. Terus juga hal ini disebabkan karena ajaran dogmatis gereja yang begitu kuat dan sangat berpengaruh. Pemimpin gereja saat itu banyak terlibat dalam mengenai urusan-urusan dan unsur-unsur kenegaraan. Jadi pemasangan dogma atau pemikiran di mana masyarakat Eropa itu, terutama pemimpin gereja seperti pastor ataupun yang lainnya, itu mendoktrinasi terhadap masyarakat ataupun pengikut agamanya itu untuk ikut campur terhadap urusan-urusan negara. Bahkan para pemuka Kristen masa itu bersifat otoriter ataupun yang sifatnya kekerasan, bukan lebih ketegasan, otoriter ya, saklek gitu, ya. Terus lanjut lagi, dalam memaksakan kehendak dan pendapatnya. Aspek masa itu menyebabkan bangsa Barat mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Itulah yang sangat berpengaruh dari yang melatar belakangi peradaban Islam di Barat. Abad 13 Masehi merupakan akhir dari pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Setelah itu kekacauan demi kekacauan terjadi di mana-mana.
Pada masa kejayaan Islam, bangsa Barat terutama Eropa masih dalam kegelapan dan kemunduran. Hal ini disebabkan karena ajaran dogmatis gereja yang begitu kuat dan sangat berpengaruh. Pemimpin gereja saat itu banyak terlibat dalam menangani urusan-urusan dan unsur-unsur kenegaraan, bahkan para pemuka Kristen masa itu bersifat otoriter dalam memaksakan kehendak dan pendapatnya. Akibat kekuasaan gereja yang terlampau besar dalam berbagai aspek masa itu menyebabkan bangsa Barat mengalami keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan, utamanya dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, sedangkan Musa sebagai pengirim pasukan, sementara Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata, yaitu sebanyak 12.000 pasukan, dan berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 92 Masehi Hijriah atau 711 Masehi. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 1999 Hijriah atau 717 Masehi, dengan sasarannya menguasai daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Prancis Selatan. Sisilia. Munculnya bangsa Norman yang dipimpin oleh Roger pada tahun 1060 Masehi hingga tahun 1091 Masehi telah berhasil menaklukkan seluruh kekuatan Islam dan Bizantium di Sisilia dan mengadopsi peradaban Islam dalam kekuasaan mereka, baik dalam bidang sastra, seni, industri, dan bidang-bidang lain. Kehadiran orang-orang Arab di Spanyol dan Sisilia ini secara perlahan menjadi jalur masuk ke Eropa Barat, meskipun Eropa Barat telah menjalin hubungan dengan Imperium Bizantium. Tetapi penduduknya lebih banyak mengambil alih kebudayaan orang-orang Arab ketimbang budaya Bizantium. Jalur peradaban Islam masuk ke Eropa yang ketiga yaitu Perang Salib. Kedatangan orang-orang salib ke timur Islam. Invasi atas Spanyol dan Sisilia memberi arti bahwa suatu waktu Islam hadir di daerah pinggiran Kristen Latin. Namun demikian, invasi tersebut memunculkan reaksi gerakan Perang Salib pada abad ke-11. Selama Perang Salib ini telah mengakibatkan terjadinya tukar-menukar pengaruh budaya di antara mereka, atau lebih tepatnya penerimaan orang-orang Eropa atas corak-corak kebudayaan Islam. Selanjutnya, orang-orang salib menetap di timur Islam dalam waktu yang cukup lama, sekitar sejak abad 5 Hijriah sampai 7 Hijriah atau abad 12 sampai 17 Masehi. Karenanya, terjadi hubungan yang intensif dengan seluruh peradaban Islam yang mengagumkan mereka, walaupun peperangan terus terjadi antara mereka dan kaum muslimin, akan tetapi para cendekiawan mereka tidak menutup diri untuk mengambil seluruh peradaban Islam yang disaksikannya. Kemudian yang keempat yaitu melalui jalur perniagaan antara timur dan barat. Peristiwa ini terjadi sejak datangnya bangsa Fatimiyah di Mesir dan menjadikan Mesir sebagai pusat politik, perdagangan, dan kebudayaan. Karena itu, penyerangan Mongol di Irak menjadikan Mesir sebagai Ka'bah peradaban Islam di era dinasti Mamalik, sebagaimana dikatakan Ibnu Khaldun. Mesir telah membantu kemajuan peradaban di Eropa. Adapun kota-kota di Eropa seperti Pisa, Genova, Venice, Napoli, Firenze memiliki hubungan dagang dengan Mesir. Kota-kota inilah yang kemudian menjadi bangkitnya Eropa atau yang dikenal dengan Renaissance serta menjadi cikal bakal peradaban modern di Eropa. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengaruh peradaban Islam di dunia barat. Pengaruh peradaban Islam di dunia barat ini dapat dilihat dari banyaknya
para pemuda-pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Córdoba, kemudian Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Dan selama belajar di Universitas Spanyol ini, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Yang mana dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa Islam itu telah membidani gerakan-gerakan penting di Eropa. Eropa yang dulunya dapat dikatakan mengalami suatu kemunduran dan juga ketertinggalan peradaban, dengan ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi itu menimbulkan suatu gerakan kebangkitan kembali atau disebut dengan Renaissance. Adapun kemajuan peradaban, pengaruh peradaban Islam di Eropa ini mempengaruhi pada dua aspek, yaitu dari aspek kemajuan intelektual dan juga kemajuan pembangunan fisik. Yang pertama, kemajuan intelektual, yang meliputi kemajuan dalam bidang filsafat sains, kemudian bidang fikih, bidang musik, dan kesenian, serta bidang bahasa dan sastra. Kemudian yang kedua, kemajuan kemegahan pembangunan pada bidang fisik, yaitu meliputi kemajuan dalam bidang industri, kemudian pertanian, dan juga perdagangan.